buruh untuk berorasi pada siang hari ini. Dan tadi Said Iqbal juga sempat mengatakan beberapa statement dalam konferensi pers gitu ya. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Said Iqbal, yakni kalau untuk aksi buruh pada siang hari ini ada sekitar 74 elemen buruh yang tergabung dalam koalisi Serikat Pekerja Indonesia yang akan mengikuti aksi pada hari ini. Tadi Said Iqbal juga mengatakan bahwa ia mendapatkan konfirmasi ada sejumlah elemen aliansi BEM mahasiswa yang nantinya akan bergabung dalam aksi buruh pada siang hari ini. Namun hal itu juga nantinya harus dipastikan kembali atau dikonfirmasi kembali apakah kehadiran BEM mahasiswa ini akan ikut bergabung dalam aksi buruh pada siang hari ini. Tadi Said Iqbal juga mengatakan ada 6 isu yang akan disuarakan para teman-teman buruh pada siang hari ini, di mana isu pertama yang menjadi perhatian dari aksi pada siang hari ini adalah penghapusan outsourcing dan tolak upah murah atau HOSTUM, di mana tadi Said Iqbal mengatakan koalisi Serikat Pekerja Indonesia ini meminta agar kenaikan upah untuk tahun 2026 ini sekitar 8,5 hingga 10,5% untuk tahun 2026. Kemudian tadi Said Iqbal juga mengatakan bahwa sistem outsourcing pada hari ini sudah tidak relevan lagi bagi dunia kerja Indonesia, sehingga meminta agar sistem outsourcing ini dihapuskan dari Indonesia. Kemudian poin kedua atau isu kedua yang dibawa oleh para massa buruh pada siang hari ini adalah meminta untuk stop PHK dan juga meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk segera membentuk Satgas PHK, yang mana hal itu juga sudah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh atau May Day yang lalu. Kemudian isu yang ketiga yang dibawa oleh massa buruh pada siang hari ini adalah reformasi pajak perburuhan. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Said Iqbal terkait dengan reformasi pajak perburuhan ini, di mana yang pertama adalah dengan meminta menaikkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yakni menjadi 7,5 juta rupiah. Kemudian massa buruh juga meminta untuk penghapusan pajak pesangon, pajak THR atau tunjangan hari raya, dan juga penghapusan pajak JHT, jaminan hari tua, serta penghapusan diskriminasi pajak perempuan menikah, yang dimana dinilai pajak perempuan menikah ini dinilai lebih tinggi daripada kaum pria. Kemudian untuk isu keempat, isu lainnya yang dibawa oleh massa aksi buruh pada hari ini adalah meminta untuk mensahkan RUU Ketenagakerjaan, di mana kalau menurut Said Iqbal tadi mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku ini sangat memberatkan bagi para teman-teman buruh dan sangat menguntungkan bagi para pengusaha di Indonesia. Kemudian isu yang selanjutnya adalah meminta kepada pemerintah, khususnya kepada DPR sebagai badan legislasi, untuk mensahkan RUU perampasan aset. Tadi Said Iqbal juga mengatakan bahwa kasus yang menimpa mantan wakil Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah, dan meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk segera merevisi Undang-Undang Perampasan Aset, khususnya kepada DPR RI sebagai badan legislasi. Dan yang terakhir, isu yang dibawa oleh teman-teman buruh pada hari ini adalah revisi Undang-Undang Pemilu. Tadi Said Iqbal mengatakan bahwa teman-teman buruh ini juga melakukan berpolitik begitu. Maka dari itu sebelumnya juga Partai Buruh ini sudah melakukan uji kelayakan begitu ya kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana permintaannya adalah menghapus ambang batas parlemen 4%. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana
kita akan melihat nanti bagaimana pesan-pesan atau isu-isu yang disampaikan oleh para masa aksi buruh ini. Ada 6 isu yang disampaikan pada hari ini, dan untuk hari ini bisa kami sampaikan ini situasi arus lalu lintas di Jalan Gatot, tepatnya MPR DPR RI Jakarta ini sudah tertutup oleh masa buruh yang sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah, mulai dari sekitar Jakarta, kemudian dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini sudah mulai merapat semuanya ke depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Kalau kita lihat ini masa buruh menggunakan seragam atau atribut dari masing-masing koalisi atau aliansi buruh. Mereka juga membawa serta bendera dari masing-masing aliansi buruh untuk nantinya dibawa atau digunakan saat menyampaikan pendapat di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Kalau bisa dapat kami sampaikan, untuk saat ini transportasi umum misalnya seperti Transjakarta ini juga sudah mulai tidak beroperasi kembali, sehingga tentunya ini pihak keamanan khususnya Polda Metro Jaya ini sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas, baik itu yang dari arah Semanggi menuju Selipi, ini sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan transportasi umum seperti bus Transjakarta. Kalau bisa kami gambarkan juga, ini para massa buruh sudah mulai merapat ke depan gedung MPR DPR RI untuk bersama-sama menyampaikan pendapat ataupun 6 isu yang menjadi sorotan pada siang hari ini.